akhraja Ahmadu wa Tirmizi an Abi Zarrin man shoma salasata ayyamin min kulli syahrin faqad shoma dahra kullah. Ada hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi yang datangnya riwayat dari sahabat Abi Zar. Rasulullah bersabda, siapa-siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan, maka otomatis pahalanya seperti puasa 1 tahun penuh. Tiap bulan puasa sunnahnya 3 hari. Setiap bulan nih hitungannya hitungan bulan Qamariyah. Ya, yang dari bulan Muharram, ya Safar, ya dan seterusnya. Itu namanya bulannya ya Qamariyah. Setiap bulan 3 hari. Nah biasanya diambil di pertengahan. Ya, di pertengahan. Tanggal berapa? Itu biasanya tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15. Itulah yang disebut dengan puasa sunnah min ayyamil bid. Ya, puasa sunnah min ayyamil bid. Ya, artinya puasa sunnah di waktu bulan-bulan purnama. Kalau tanggal 13 bulan itu udah terang. 14, 15. Ya, makanya disebut puasa ayyamul bid. Ya, jadi tiap bulan 3 hari. 1 hari dibalas 10. Kalau 3 hari berarti 30. Sama aja di puasa setahun penuh. Karena tiap bulan puasa sebulan berarti. 3 hari dihitung sebulan. Ya, Masya Allah. Itu nilai pahalanya begitu besar. Kecuali Bapak Saudara di bulan Zulhijjah. Kalau di bulan Zulhijjah tanggal 13 kagak boleh puasa. Kenapa? Karena kebetulan hari tasyrik. Jadi kalau hari tasyrik ya nggak boleh kita puasa. Yang biasa tanggal 13 puasa diundur. Jadi mulainya tanggal 14. Tanggal 14, tanggal 15 sampai tanggal 16. Yang lainnya sama semuanya. 13, 14, 15. Kecuali bulan Zulhijjah. Tanggal 14, tanggal 15, tanggal 16. Wahuma wa Ibnu Hibban anhu. Dan juga hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Kemudian diperkuat dengan hadis Imam Ibnu Hibban. Kata Rasulullah, iza sumta minasyahri, apabila kamu puasa dari 1 bulan, salasatan 3 hari. Setiap bulan kamu puasa 3 hari. Setiap bulan 3 hari. Pasum, maka puasalah salasa asyarata wa arba'a asyarata wa khamsa asyarata. Yaitu pada tanggal 13, pada tanggal 14, dan pada tanggal 15. Wat-Tabarani, kemudian ada hadis riwayat Imam At-Tabarani an Ibnu Abbasin yang datangnya dari sahabat Abdullah bin Abbas. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'u shauma ayyamil bidi fi safarin wala hadarin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan puasa hari-hari bid. Baik saat dia ada dalam musafir melakukan perjalanan ataupun saat dia berada di rumah hador. Safar lagi melakukan perjalanan, tetap Nabi puasa. Hador, Nabi lagi di rumah nggak kemana-mana, tetap Nabi puasa. Pokoknya tanggal 13, 14, 15 yang disebut dengan puasa bid, ya itu Nabi puasa. Walaupun situasi Nabi saat itu dalam keadaan hadar atau dalam keadaan safar. Wa akhraja Ahmad wa Ibnu Majah, dan telah meriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah an Abi Hurairah, yang datangnya dari Abi Hurairah, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasumul isnaini wal khamis, dia puasa pada hari Senin dan puasa juga pada hari Kamis. Jadi ini puasa sunnah hari Senin, hari Kamis dalilnya. Kalau tadi dalil puasa ayyamul bid. Nabi nggak pernah meninggalkan
yaitu puasa yang namanya hari Senin dan hari Kamis. Faqila, maka ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tasumul isnaini wal khamis, sungguh engkau puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Faqala, maka Nabi menjawab, inna yaumal isnaini wal khamis, sesungguhnya hari Senin dan hari Kamis, yaghfirullahu fihima, Allah akan mengampunkan pada hari Senin dan hari Kamis, likulli muslimin, bagi setiap orang Islam, illal mutahajjiraini, kecuali dua orang yang saling marahan, kagak mau nanya satu dengan yang lainnya. Yaqulu, maka ia bilang, dakhuma, tinggalkan kepada dua orang yang sedang bermarahan, yang kagak mau bicara, hatta yastoliha, sehingga dua-duanya damai kembali. Jadi tiap hari Senin sama hari Kamis itu umat Nabi Muhammad dapat ampunan, Pak. Makanya hari itu hari mulia. Makanya Nabi puasa. Kenapa Nabi puasa hari Senin? Kenapa puasa hari Kamis? Karena dua hari itu ya Allah selalu memberikan ampunan kepada manusia. Kecuali ada orang yang kagak dikasih ampunan di hari Senin dan hari Kamis. Siapa? Dua orang yang sedang bermarah-marahan. Enggak mau nanya, ketemu melengos. Tuh, makanya kita nggak boleh ya, kita nggak boleh marah sama teman, sama saudara, ya nggak boleh marahan. Ya, ini marahan udah lama banget, sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih marah aja, ketemu melengos. Kita pergi ke masjid ngelihat ada sendalnya, pulang lagi. Ya, kata bininya, emang masjid libur? Enggak. Ya, tuh ada sendal dia, gogah. Ya, gue pulang lagi. Nah, begitu. Jangan, ya nggak boleh. Kita ya kalau ada masalah selesaikan buru-buru. Ya nggak ada permasalahan yang kagak bisa selesai. Ya jangan sampai kita marah. Ya seperti itu. Sebab dua orang yang marahan itu kagak dapat ampunan dari Allah. Hari Senin kita dapat ampunan, hari Kamis dapat ampunan. Tapi dua orang yang lagi marahan kagak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama bini juga nggak boleh marah. Ya. Suaminya udah lama marah sama bininya, kagak ditanya-tanya bininya, kagak boleh juga. Ya, emang apa sih kagak pernah ngomong kamu? Gua lagi marah sama lu. Nah, gitu. Nggak boleh. Ya, jadi kita harus bicara. Kalau istri kita salah, kita tegur. Ya, jangan kita diem aja. Ya, nggak boleh. Bini juga begitu, nggak boleh diem aja sama suami. Kata bininya, gua lagi marah sama suami gua mau diemin aja, gua kagak mau ngomong sebulan, kagak boleh. Ya, jadi tetap segala sesuatu harus diselesaikan. Ya, itu namanya al-mutahajjirain, itu dua orang yang saling marah, kagak mau nanya. Kan kadang-kadang ada orang, ya ketemu aja melengos, kita mau salaman nggak mau. Gitu. Tanya, nggak gitu aja. Ya, kita udah nyodorin tangan gitu, dia nggak mau. Biarin Pak, nggak usah. Kita tetap ketemu, mau salaman, ketemu mau musafahah. Ustaz, saya malu Ustaz di hadapan umum, saya begini dia nggak mau, nggak apa-apa, nggak usah pakai malu. Ya, kita nggak salah kok. Nah, begitu. Itu berarti kita kagak memutusin tuh. Ya, kita nggak memutuskan. Kalau kita diem juga, kagak mau nyambung, nah kita sama. Gitu. Itu kan tiap hari Senin, Kamis enak dapat ampunan terus dari Allah. Makanya Nabi puasa pada hari Senin. Makanya Nabi puasa pada hari Kamis. Karena memang dua hari itu hari yang istimewa. Ya, di mana Allah selalu memberikan ampunan di dua hari tersebut. Kemudian ada hadis lagi. Ya, kemudian di sini dijelaskan wat Tirmizi anhu, ada hadis riwayat Imam Tirmizi, karena sallallahu alaihi wasallam yataharra saumal isnai wal khamis. Adalah Rasulullah SAW benar-benar berhati-hati kalau hari Senin, hari Kamis pasti dipuasa. Dia lebih ya bertindak hati-hati untuk selalu berpuasa di hari Senin dan hari Kamis. Wa qala, dan Nabi bilang, tu'radul a'malu fihima, amal-amalan manusia diperlihatkan kepada Allah di hari Senin dan di hari Kamis. Pak uhibbu an tu'rada a'mali wa ana shaimun. Maka saya cinta pada saat amal-amalan saya diperlihatkan ya kepada Allah, saya lagi puasa. Jadi ada alasan yang kedua. Kenapa sih
ya Nabi puasanya hari Senin hari Kamis karena setiap hari Senin hari Kamis ya amalan-amalan manusia sedang dilaporkan kepada Allah. Tuh, jadi ada laporan mingguan. Amalan kita dilaporan setiap minggu, dilaporkan setiap minggu pada hari Senin dan hari Kamis. Kata Nabi, pada saat amalan saya dilaporkan, diperlihatkan kepada Allah, nah itu saya pengennya lagi puasa. Saya seneng tuh. Nah makanya sunnah puasa Senin sama puasa Kamis. Karena hari itu ya hari istimewa di mana amalan-amalan manusia sedang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrajat Tirmizi, kemudian telah meriwayatkan Imam Tirmizi wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah anhu, ma min ayyamin ahabbu ila Allahi ayyata'abbada lahu fiha min asri Dzulhijjati. Tidak ada dari hari-hari yang paling dicintai Allah beribadah di hari tersebut kebanding daripada 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Ya'dilu siyamu kulli yaumin minha, sebanding puasa setiap hari bisiyami sanatin, itu bandingannya sama puasa 1 tahun. Wa qiyamu kulli lailatin minha, dan qiyamul lailnya tiap malam di 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah bi qiyami lailatul qadri, sama seperti kita beribadah ya tahajud di malam qadar, di malam kemuliaan. Tuh begitu. Makanya saya selalu menyampaikan, kalau datang bulan Zulhijjah tuh 10 hari yang pertama sangat istimewa. Enggak ada perbuatan yang paling Allah cintai kecuali perbuatan amal-amal kebaikan yang dilakukan pada 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Tanggal 1 ya sampai tanggal 10 itu adalah hari yang istimewa. Nah 9 harinya kita gunakan puasa di samping ibadah yang lain. Ya, kalau kita mampu kita puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 dan amalan-amalan yang lainnya. Karena memang itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu tanggal ya 10 pertama dari bulan Zulhijjah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya lebarannya intinya seperti itu. Wa Abu Dawud, dan ada hadis dari Imam Abu Dawud, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, adalah Rasulullah yasumu tis'a Dzulhijjah, dia puasa pada tanggal 9 daripada bulan Zulhijjah. Ini dalil yang menyatakan puasa tanggal 9 yang disebut dengan hari Arafah. Jadi istimewa. Nabi itu puasa kalau tanggal 9 bulan Zulhijjah. Kecuali bagi yang haji. Kalau yang bagi haji nggak usah puasa. Karena dia lagi sibuk dengan melaksanakan apa? Wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 bulan Zulhijjah. Wa Muslimun anhu, kemudian ada hadis dari Imam Muslim. Afdhalus sholati ba'dal maktubati, sholat yang paling afdol setelah sholat wajib, as-sholatu fi jawfil laili, sholat yang dilaksanakan di penghujung malam. Wa afdhalus siyami, dan puasa yang paling afdol ba'da syahri Ramadan, setelah puasa bulan Ramadan, syahrullahil muharram, puasa di bulan Muharram. Jadi puasa yang paling mulia setelah Ramadan, puasa sunnah di bulan Muharram. Makanya bulan Muharram kalau bisa puasa, walaupun cuma 1 hari kayak 2 hari kayak. Ya, tanggal 9, tanggal 10 yang kita kenal adalah hari Tasu'a, hari Asyura. Ada lagi yang puasa dari tanggal 1 Muharram, boleh. Pokoknya ya setelah puasa Ramadan tidak ada lagi puasa sunnah yang paling mulia kecuali puasa di bulan Muharram. Tidak ada sholat yang paling mulia setelah sholat fardu kecuali sholat yang dilakukan di malam hari. Itu sholat fardu paling tinggi nilainya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu adalah sholat yang paling mulia, paling tinggi pangkat dan kedudukannya di sisi Allah. Nah setelah sholat 5 waktu, ya ternyata itu qiyamul lail, sholat di penghujung malam.
Jam 3 kita bangun, kita sholat. Jam 3:30 kita bangun, kita sholat. Itu sholat yang paling mulia setelah sholat fardu. Wal Baihaqi, kemudian ada hadis dari Imam Baihaqi an Anasin dari Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, inna fil jannati nahran, sesungguhnya di dalam sorga ada sungai. Yuqalu lahu Rajab, disebut sungainya sungai Rajab. Jadi di dalam sorga ada sungai, Pak. Ya, sungainya namanya sungai Rajab. Itu sungai Rajab bagaimana? Asyadda bayadan minal laban, lebih putih dari susu. Wa ahla minal asali, lebih manis dari madu. Itu air sungai, airnya lebih putih dari susu. Manisnya lebih manis dari madu. Itu sungai, air sungai. Lah kalau kita sungai Ciliwung bagaimana rasanya? Ya Allah, ini nih sungai di dalam sorga namanya sungai Rajab. Ya, sungai Rajab namanya. Bagaimana rasanya? Ya, di dalam keterangan hadis Rasul bilang itu airnya warnanya lebih putih dari susu. Kan susu putih, ini lebih putih lagi dari susu. Kemudian lebih manis dari madu. Madu kan biasanya manis ya. Dia lebih manis daripada madu. Nah, itu adalah sungai Rajab yang ada di dalam sorga. Sekarang ditanya buat siapa? Rasulullah bilang, man shoma yauman, siapa yang puasa satu hari min Rajab, daripada bulan Rajab, saqahullahu min dzalikan nahri, maka Allah akan kasih air minum dari sungai tersebut. Di bulan Rajab dipuasa, nggak banyak, satu hari aja di bulan Rajab dipuasa. Nanti dikasih air minum dari sungai Rajab. Jadi kalau pengen minum ya sungai air Rajab nanti di sorga, minimal puasa satu hari di bulan Rajab. Itu Rajab itu kan termasuk min ashuril hurum, ya, termasuk bulan yang ya mulia dari 4 bulan. Minha arbatun hurum, dari 12 bulan yang Allah ciptakan ada 4 bulan yang termasuk istimewa. Yang 3 disebut berturut-turut, yang 1 terpisah kata Nabi. Mana? Pertama Zulqa'dah, habis Zulqa'dah Zulhijjah, habis Zulhijjah Muharram, 3 disebut berturut-turut. Nah, yang terakhir terpisah Rajab. Jadi ada 4. Kalau Bapak Saudara ditanya Ashurul Hurum, bulan yang paling mulia dari 12 bulan, mana? 1 Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Kalau Ramadan nggak usah dibicarain. Ramadan udah sayyidus syuhur, pemimpinnya. Ya, ini kalau Ramadan udah nggak usah diceritakan lagi. Ini selain Ramadan ada bulan yang istimewa yang disebut dengan Ashurul Hurum, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Wahwa, dan dari Imam Baihaqi wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi anhu afdalus shaumi, puasa yang paling mulia ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan, Sya'ban, itu bulan Sya'ban, li ta'zimi Ramadan, karena besarnya mulianya Ramadan. Wa afdalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan, dan sedekah yang paling afdal itu sedekah yang diberikan pada bulan Ramadan. Ada yang bilang lagi bulan Sya'ban itu bulan istimewa. Puasa di bulan Sya'ban itu ada puasa yang istimewa setelah Ramadan. Makanya dalam satu hadis Nabi di bulan Sya'ban puasa full 1 bulan. 1 bulan Nabi puasa Sya'ban. Makanya Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadanu syahru ummati. Itu ada hadis begitu. Karena Nabi pernah puasa 1 bulan di bulan Sya'ban. Nanti di bulan Ramadan lain lagi 1 bulan lagi. Tuh, bahkan ada yang udah ngamalin dari bulan Rajab puasa. Rajab puasa 1 bulan. Sya'ban 1 bulan. Ramadan 1 bulan. Ditambahin lagi sama Syawal 6 hari. Berarti 90 tambah 6. 96 hari. Ya. Kalau pengen 100 tinggal tambahin Syawal 10 hari. Cepet dah. Ya, itu begitu. Lumayan Pak. Mau ngamain? Ya. Di bulan Rajab sebulan, Sya'ban sebulan,
Ramadan 9, Syawal 10 hari. Jadilah 100 hari kita puasa. Masya Allah. Ya. Tuh, jadi ada bulan-bulan yang sangat istimewa. Dan Nabi pernah mengerjakan tuh puasa di bulan Sya'ban sebulan, di bulan Ramadan sebulan. Wan Nasa'i, kemudian riwayat daripada Imam Nasai wal Baihaqi dan Imam Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Siti Aisyah berkata, dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Jadi beliau pernah datang kepada Nabi SAW pada suatu hari. Faqala hal indakum syai'un. Jadi ceritanya nih Nabi Muhammad datang ke rumah istrinya Siti Aisyah. Kemudian di pagi hari itu Nabi nanya, hal indakum syai'un, apakah kamu ada sesuatu daripada makanan? Pengen makan Nabi, sarapan di pagi hari. Fakulna, maka kami, kata Siti Aisyah berkata, la, tidak ada ya Rasulullah, nggak ada sarapan pagi hari ini ya Rasulullah. Faqala, lalu Nabi bilang, inni izan shaimun, kalau begitu saya hari ini mau puasa. Tuh begitu. Masya Allah, Nabi begitu. Kalau pulang dari masjid sampai di rumah misalnya jam 5:30, nanya sama bininya dah, ya Humairah, wahai Siti Aisyah, ada nggak sarapan buat kita makan di pagi hari ini? Kata Siti Aisyah, nggak ada ya Rasulullah. Ya udah, kalau gitu kita puasa aja. Tuh begitu. Ini juga dalil bahwa niat puasa sunnah boleh di siang hari. Kalau puasa wajib harus di malam hari. Puasa Ramadan contohnya di malam hari. Tapi kalau puasa sunnah boleh di siang hari selama dia belum makan. Ini dalilnya. Ya, jadi kalau begitu saya puasa dah. Kan baru niat ya. Ya, udah subuh dah, selesai sholat subuh Nabi, udah pulang dah. Udah jam 6. Jam 6 udah terang kan? Ya, jam 6 udah terang. Nah, baru dibilang izan shaim, kalau begitu saya mau puasa. Nah, ini dalil yang menyatakan bahwa boleh niat puasa sunnah di siang hari selama dia belum makan, dia belum tidur. Waruya, dan diriwayatkan an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik annahu qala, bahwasanya beliau berkata, yahrujus shaimu min kuburihim yaumal kiamati, orang-orang yang berpuasa nanti akan keluar dari kuburannya di hari kiamat. Pada saat dibangkitkan tuh Bapak Saudara, dari kuburannya orang-orang yang biasa puasa, puasa Ramadan, puasa sunnah, itu yu'rafuna, mereka akan diketahui. Dengan apa caranya? Bi urfi syamim, dengan puasanya, min afwahihim, ada bau yang sangat semerbak dari mulutnya. Rujuk keluar atyab min rihil miski, lebih wangi daripada minyak misik. Tanaqqala ilaihim al mawaid wal abarik, kemudian dia mendapatkan maidah, hidangan-hidangan makanan, dan abarik. Abarik itu artinya air yang ditaruh di dalam satu teko mahtumah, kemudian ditutup afwahu bil miski, tutupannya itu dengan minyak misik. Fayuqalu lahu, maka dikatakan buat mereka, kulu, bangun, silakan makan. Faqad jitum, sungguh kamu udah lapar. Hina sabu'an nas, di saat manusia kenyang. Wasrabu, minumlah. Faqad atastum, sungguh kamu itu haus. Hina rawan nas, pada saat manusia sedang enak bener, enggak haus. Kan kita kalau lagi puasa di siang hari lapar, haus. Coba yang kagak puasa siang hari kenyang, enggak pernah haus. Nah, itu nanti pas dibangkitkan dari kubur, orang-orang yang suka berpuasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah, itu ada tandanya, mulutnya harum. Masya Allah, itu kayak bangun tidur. Orang kalau bangun tidur kan mulutnya bau, tapi ini orang yang berpuasa bangun tidur mulutnya apa? Harum. Harumnya seperti minyak misik. Nah, setelah itu
ya mereka udah disiapkan makanan dan minuman, hidangan. Ya bangun tidur, ya suruh makan. Enak kan kira-kira? Enak. Ya, kan biasanya orang bangun tidur lapar. Ya, jadi mereka udah disiapkan nih hidangan buat kamu. Ya, Masya Allah, dulu kamu lapar di saat orang pada kenyang. Dulu kamu haus di saat orang pada ya enggak haus. Ya, nah sekarang diberikan satu imbalan yang sangat besar dari Allah, yaitu bangun dari kubur, sudah mengeluarkan harum yang semerbak dari mulutnya, kemudian disiapkan makanan, hidangan, minuman oleh malaikat, siap untuk dimakan, siap untuk disantap, siap untuk diminum. Tuh, makanya beruntung orang yang puasa. Ya, jadi nanti pada saat manusia dibangkitkan dari kubur, kan semua manusia akan dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Ya, itu. Nah, pada saat dibangkitkan, mulutnya tuh harum, semerbak. Nanti pada nyari, ini sumbernya dari mana? Wangi banget. Oh, ternyata dari ya orang-orang yang dulunya suka berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Wastarihu, udah kamu makan, minum, dah santai, istirahat dulu. Faqad ya ta'ibatum hina starohan nas. Sungguh kamu udah letih, udah capek saat manusia enak-enak makan, minum, tapi kamu capek. Saat orang pada tidur, kamu bangun qiyamul lail. Udah, sekarang ya kamu udah capek dulu, sekarang senang-senang aja. Nah, begitu. Qala fayakuluna, dibangkitkan dari kubur, mereka enggak bangun, malah udah disiapkan makanan, hidangan tuh. Mereka makan dah. Wa yasrabuna, mereka minum, wa yastarihuna, mereka bisa istirahat. Wan nasu, sementara manusia yang lain masghulun, sibuk fil hisabi, dalam hisab, fi anain wa zumain, dalam kepayahan dan kehausan. Saat itu manusia sedang dihisab. Orang yang nanya dihisab, Bapak Saudara, matahari aja ada di atas kepalanya. Haus dia, lapar dia, kepanasan dia, payah dia, susah dia. Tapi orang yang suka puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah, enggak usah bingung kamu. Udah senang-senang aja. Ya, ini makanan, minuman. Dulu kamu udah capek di saat orang-orang pada enak-enakan. Kamu udah capek duluan. Nah, sekarang kamu senang di sini. Mereka lagi pada sibuk tuh. Ya, mereka kehausan, kelaparan, lagi dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Makanya beruntung, Pak. Kalau ada orang suka ngamalin puasa. Puasa wajib, Ramadan, jangan ditinggalkan. Nah, tambahin dengan puasa-puasa sunnah yang tadi udah diajarkan, bulannya, ya harinya. Silakan yang kita bisa pilih dari sekian banyak puasa-puasa sunnah, silakan kita boleh pilih yang mana saja. Insya Allah manfaatnya begitu besar, khususnya pada saat nanti kita dibangkitkan dari kubur-kubur kita. Saya kira ini yang dapat kita baca. Nanti baru wa'an Abi Sulaiman. Wa'an Abi Sulaiman, tandain dari situ. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Ya, puasa sunnah hari Bid.